Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Di tengah perilisan GPU yang akhir-akhir ini nih kurang menarik, si AMD kali ini mencoba peruntungan untuk merilis GPU mid-range mereka untuk seri RX 7000-nya. Yap, bukan RX 7800 atau RX 7700. Malah mereka ini langsung lompat ke RX 7600 polos. Sebuah strategi yang tidak biasa ya, karena biasanya kan AMD itu merilis GPU dari atas ke bawah. Tumben aja nih, mereka lengkap-lengkap begini. Nah, RX 7600 yang gue pegang ini adalah dari brand ASRock, yaitu seri Phantom Gaming. Yang GPU ini membawa desain triple fan seperti ini. Dan kalau gue lihat sih, desain Phantom Gaming untuk RX 7600 ini tetap membawa desain yang sama seperti RX 6600 XT. Jadi mungkin nggak perlu amat nih desain cooling baru karena TDP-nya mungkin aja cukup mirip. Atau ini salah satu langkah cut cost ya supaya GPU-nya tetap murah. Kalau kita lihat harga jual dari GPU ini di Indonesia berkisar antara 4-5 jutaan. Tergantung dari brand dan desain coolingnya. Nah kalau untuk si RX 7600 Phantom Gaming dari ASRock dihargai sekitar 5,3 jutaan. Ya kalau dilihat dari secara desain sih harga yang diminta menurut gue terasa masuk akal karena membawa desain heatsink yang cukup besar, lalu memiliki triple fan, serta ada backplate berbahan metal dan tentu estetik LED RGB yang udah support ASRock Polychrome Sync. Jadi secara desain dikemas sangat lengkap nih untuk sebuah GPU. Nah untuk colokan power pin pada GPU ini masih klasik 1x8 pin, jadi nggak perlu tuh beli power supply baru. Serta untuk display output di sini ada 4 buah, ya karena ini GPU RDNA 3, jadi tentu display portnya sudah support versi 2.1. By the way, kalau gue sandingkan nih GPU-nya dengan RX 6750 XT, ya RX 7600 Phantom Gaming ini punya ukuran yang mirip-mirip. Jadi terasa cukup bongsor aja nih untuk ukuran GPU mid-range. Oke, sekarang kita bahas arsitektur dan spesifikasi. Seperti apa nih wujud RDNA 3 yang di-cut down ke segmen ini? Well, mulai dari chip RDNA 3 yang ada di GPU ini memiliki codename Navi 33. Dengan begitu secara jumlah compute unit tentu tidak sebanyak RX 7900. Dan jika dibandingkan dengan RX 6600 polos dan XT, secara spek si 7600 polos ini sangat mirip nih dengan si RX 6600 XT. Bahkan untuk ukuran VRAM pun masih sama-sama 8GB, ya nggak ada salahnya sih untuk ukuran VRAM tersebut. Dan di segmen ini ya AMD juga berdalih bahwa VRAM 8GB masih sweet spot sih untuk resolusi 1080p. Nah yang membedakannya sih adalah RX 7600 ini punya memori bandwidth yang lebih kencang, serta tentu RT Core dan Infinity Cache generasi kedua, sehingga secara teori harusnya punya throughput yang jauh lebih tinggi dari RDNA 2 sebelumnya. Nah, selain spesifikasi secara fisik, bentuk chip dari RX 7600 ini ternyata berbeda nih dari RX 7900 yang juga sama-sama RDNA 3. Yap, desain chip Navi 33 pada RX 7600 ini berupa monolitik, bukan multi-chip modul seperti RX 7900 yang pada dasarnya sih pilihan desain ini ditujukan untuk menghemat cost pembuatan si RX 7900. Ya, mungkin desain seperti itu dirasa tidak perlu ya pada GPU ini karena RX 7600 juga bentuk chipnya cukup kecil. Walaupun begitu, secara fabrikasi di sini AMD tidak memilih menggunakan proses paling mutakhir, melainkan di sini masih menggunakan proses 6 nanometer. Yang jika dibandingkan dengan kompetitor mereka di segmen yang sama, malah sudah menggunakan proses 4 nanometer. Jadi dari sini bisa kalian ekspektasikan kalau efisiensi si RX 7600 nantinya tidak akan sewah GPU kompetitor. Oke, di sini gue akan tes GPU ini pada beberapa software productivity dan juga video games di resolusi 1080p dan juga 1440p. Serta juga akan gue bandingkan nih dengan RTX 3060 12GB yang AMD sendiri targetkan sebagai pesaing GPU ini. Untuk RX 6600 polos dan XT-nya, sorry nih, gue lagi nggak megang. Untuk ekspor video 4K pada DaVinci Resolve, sepertinya RX 7600 masih belum bisa mengejar performa si RTX 3060 12GB. Yang membuktikan encoder dari GPU ini pada software ini sepertinya masih kalah jauh sama si Nvidia. Lalu pada project Classroom di Blender, oke nih, akhirnya GPU AMD bisa catch up di sisi 3D rendering. Tapi kalau fitur optics dari Nvidia-nya diaktifkan, ya sayangnya AMD harus tertinggal lagi. Tapi di sini AMD punya plugin bernama ProRender yang diklaim sih bisa mempercepat lagi waktu rendernya. Sayangnya waktu gue coba di Project Classroom, fitur ini masih belum bekerja secara optimal. Jadi hasilnya malah jadi lebih lambat. Cuman di sini AMD pada website resminya itu mendemokannya di Project BMW. Maka gue juga coba nih. Dan ya ternyata memang fitur ini cukup membantu. Tapi sayang aja implementasinya masih belum sempurna.
Oke, sekarang kita masuk ke video games. Yang di sini gue juga coba tambahkan pembanding lagi, yaitu GPU RX 6750 XT. Supaya kita bisa melihat nih, sejauh apa sih gapnya dengan GPU satu tingkat di atasnya dari generasi sebelumnya. Tapi gue tetap akan fokus sih membandingkannya dengan RTX 3060 12GB. Nah, pada game pertama yaitu Shadow of the Tomb Raider, RX 7600 ini memiliki permulaan yang cukup bagus, yang mana punya gap cukup jauh nih dengan RTX 3060 di 1080p. Tapi saat resolusinya dinaikkan ke 1440p, sayangnya gapnya jadi makin tipis nih. Walaupun ya di sini RX 7600 masih tetap lebih unggul. Nah, kemudian pada saat ray tracingnya diaktifkan, RT Core Gen 2 pada RX 7600 ini ternyata bukan cuman omong kosong doang, sebab benar-benar nih bisa mengungguli si RTX 3060 yang pada generasi sebelumnya sebenarnya si GPU Nvidia ini lebih superior untuk urusan ray tracing. Oke, game kedua yaitu ada Cyberpunk 2077. Yap, sekali lagi si RX 7600 bisa mengungguli RTX 3060 dan pada resolusi 1440p pun masih juga punya hasil yang cukup baik. Nah, saat ray tracingnya diaktifkan pada game ini, RX 7600 masih bisa unggul, namun hanya pada resolusi 1080p saja. Di 1440p punya average FPS yang sama, hanya saja sih di sini kalah tipis nih dari sisi 1% low-nya. Masuk ke game ketiga yaitu Forza Horizon 5. Pada game ini RX 7600 bertarung cukup sengit nih dengan RTX 3060. Yang kalau di blind test kayaknya sih gua rasa agak sulit nih membedakan kedua performa GPU ini. Oh ya, karena Forza 5 ini ray tracingnya cuma aktif pada saat showcase mobilnya aja, bukan pada gameplay, jadi gua anggap gak ada tes ray tracing ya pada game ini. Dan kita lanjut ke game berikutnya aja, yaitu game keempat, Spider-Man. Dan ternyata sekali lagi RX 7600 bertarung cukup sengit dengan RTX 3060. Hanya saja di 1440p, 1% low dari RX 7600 ini kalah cukup jauh. Kemudian pada saat ray tracingnya diaktifkan, seperti biasa di 1080p RX 7600 kembali unggul tipis, namun ternyata kena comeback cukup keras nih dari RTX 3060 di 1440p. Nah, terakhir nih, game kelima yaitu Resident Evil 4 Remake. Nah, di sini RX 7600 bisa dibilang unggul dari sisi average FPS, namun 1% low-nya tidak baik-baik saja nih, yang sepertinya disebabkan oleh konfigurasi VRAM dari GPU ini yang lebih rendah jika dibandingkan RTX 3060. Dan di RM4 Remake ini cukup sensitif sih akan hal tersebut. Dan kalau kita bandingkan tes ray tracing pada game ini, sayangnya si performa si RX 7600 sangat terpuruk jika dibandingkan dengan game-game sebelumnya. Nah, berikut juga gue kasih nih tes 4K yang harusnya sih bukan ditargetkan ya untuk GPU seperti ini. Ya mungkin aja kalian ada yang butuh dan pengen tahu aja nih performanya, jadi silahkan dilihat aja. Kalau misalnya kalian memang ngebet banget nih, pingin main resolusi di atas 1080p, sangat dianjurkan sekali aktifin fitur FSR di gamenya jika tersedia, karena lumayan ngebantu ngasih ekstra FPS di GPU ini. Kemudian berikut nih, overall performance dari RX 7600 untuk game non-ray tracing. Gue pribadi merasa ini adalah result yang kurang memuaskan untuk sebuah GPU generasi terbaru, dan performa RX 7600 polos masih terasa seperti RX 6600 XT dari generasi sebelumnya. Yang sebetulnya GPU tersebut di game non-ray tracing juga sudah lebih unggul nih dari RTX 3060 12GB. Mungkin hal yang cukup terasa adalah performa ray tracing dari RDNA 3 yang ada pada GPU ini, yang akhirnya bisa catch up dengan RTX 3000 series. Walaupun pada si RX 7600 polos ini hanya terlihat sih jika kalian mainkan gamenya di resolusi 1080p. Kalau udah 1440p sepertinya masih lebih superior GPU last gen Nvidia. Kemudian untuk konsumsi daya dari RX 7600 ternyata memakan sekitar 180 Watt. Jadi tidak berbeda jauh nih sama RTX 3060 12GB. Sehingga ada sedikit kemiripan juga nih dari sisi suhu, yang mana kedua GPU ini yang gue pakai ini sama-sama triple fan. Hal ini pun juga membuktikan kalau memang GPU ini tidak memberikan efisiensi daya yang wah dibandingkan kompetitornya. Sebab konsumsi daya seperti ini malah bisa menghasilkan GPU sekelas RTX 4060 Ti. Oh ya, nggak ketinggalan nih kalau RX 7600 juga udah mendukung AV1 encoder, yang mungkin aja kodek ini membantu kalian nih untuk streaming.
Dan di sini bisa kalian lihat perbedaannya dengan kodek konvensional di bitrate yang sama secara kualitas AV1 itu jauh lebih baik. By the way, encodernya juga udah support nih untuk OBS. Kesimpulannya, gue rasa si RX 7600 polos ini bukan untuk kalian upgrade dari GPU RTX 3060 atau RX 6600. Melainkan sepertinya lebih ditargetkan untuk user GTX 1060 atau RX 580 yang ingin melakukan upgrade ke GPU generasi terbaru. Dan 7600 polos ini gua rasa menawarkan segala hal seperti arsitektur baru, performa ray tracing yang cukup oke, malah sedikit lebih baik nih dari RTX 3060, dan tentu harga yang diminta juga tidak terlalu tinggi untuk sebuah GPU generasi terbaru. Ya, range-nya antara 4-5 jutaan. Hanya saja performa yang agak nanggung ini membuat posisi si RX 7600 polos agak overlap dengan GPU last gen AMD sendiri, yang sekarang malah harganya jatuh udah kayak macam harga diri. Seperti RX 6600 polos aja kalian bisa dapetin under 3 juta, yang kalau kalian gak banyak minta, gue rasa GPU ini sangat oke di harga tersebut buat kalian upgrade. Atau RX 6700 XT nih, yang gua rasa harganya udah sangat seksi sekali, yaitu di rentang 4 jutaan, yang mana ini malah jadi bersaing sama RX 7600 termurah. Tapi secara performa tentu jauh lebih baik. Ya, hasil RX 6750 XT tadi gue bisa bilang sih bedanya 10-15% aja, dan kalian gak perlu khawatir lagi akan resolusi maupun settingan game yang dipakai. Ya, memang ini adalah situasi yang selalu eksis ya di setiap perilisan hardware terbaru, di mana hardware last gen mengalami penurunan harga sehingga posisi hardware terbaru jadi terlihat kurang menarik. Mungkin aja RX 7600 polos akan terlihat menarik beberapa bulan ke depan ketika stok hardware last gen pada habis, jadi tidak ada opsi lain, dan potensi juga harganya bakal turun nih ya, walaupun gua nggak bisa jamin sih. Ya, itulah dilema perilisan GPU sekarang, jadi gue sendiri agak bingung sih untuk merekomendasikannya. Mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.